Sikap kurang peduli yang ternyata memberikan dampak negatif begitu besar berupa kriminalitas yang membudaya di lingkup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu juri sekalian. Perkenalkan, saya Devi Ana Lestari dan rekan saya Huwaida Naya Ramadhani dari SMA Unggulan Ceti Arsa Foundation, Sukoharjo. ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Biaya yang Tak Terlihat, Memahami Eksploitasi Hewan sebagai Komoditas Hiburan di Pasar Malam. Pasar malam telah menjadi bagian integral dari gaya dan pola hidup urban di Indonesia yang menyediakan ruang publik untuk berbelanja sekaligus wahana hiburan. Namun, maraknya atraksi yang melibatkan hewan menimbulkan pertanyaan kritis mengenai etika dan kesejahteraan hewan untuk hiburan. Secara global, isu eksploitasi hewan sudah mendapat sorotan sangat tajam dengan didukung oleh bukti ilmiah yang menunjukkan dampak negatif pada hewan. Meskipun Indonesia memiliki regulasi seperti Pasal 302 KUHP dan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Hewan. Dengan implementasinya di lapangan, terutama dalam konteks hiburan seperti pasar malam, masih sangat minim. Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Kami sebagai peneliti merumuskan 3 masalah utama yang menjadi pertanyaan pada penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana praktik eksploitasi hewan dalam atraksi hiburan di pasar malam dalam konteks kesejahteraan hewan. Yang kedua, bagaimana regulasi perlindungan hewan di Indonesia diterapkan dalam konteks atraksi hiburan publik. Dan yang terakhir, bagaimana persepsi dan peran masyarakat dalam mencegah praktik eksploitasi hewan di pasar malam. Adapun tujuan penelitian pada penelitian kali ini, yang pertama adalah menganalisis tingkat kesejahteraan hewan yang terlibat dalam animal abuse. Yang kedua, menguji efektivitas regulasi yang diterapkan dalam konteks atraksi hiburan publik. Dan yang terakhir, menguji tingkat kesadaran para masyarakat terhadap isu eksploitasi hewan di pasar malam. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah kami paparkan, hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi ekonomi dan juga hiburan yang telah menjadi bagian dari gaya hidup urban di Indonesia dengan terjadinya praktik animal abuse dalam atraksi hiburan publik di pasar malam. Praktik ini memiliki persepsi yang sama dari pengunjung, di mana keduanya cenderung mengabaikan aspek kesejahteraan hewan demi keuntungan ekonomi dan kepuasan batin semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi mini. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami fenomena sosial yang terjadi secara mendalam dari sudut pandang para objek penelitian. Metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi partisipan pasif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung respons sosial yang terjadi pada fenomena animal abuse. Pada metode yang telah saya paparkan, yang pertama adalah observasi lapangan. Kami sebagai peneliti mendatangi lokasi penelitian yaitu di alun-alun kidul kota Surakarta yang menyelenggarakan pasar malam dalam rangka menyambut tradisi sekaten sebagai event tahunan di kota tersebut. Pada metode ini, kami mengamati setiap sikap, perilaku, dan ekspresi para objek penelitian baik pelaku maupun pengunjung pasar malam itu sendiri. Yang kedua adalah wawancara. Peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mengulik secara dalam fakta yang terjadi di lapangan melalui wawancara dengan penyedia jasa pemanfaatan hewan. Dan yang terakhir adalah analisis data. Dari 2 metode sebelumnya, kami telah mendapatkan data konkret yang perlu untuk kami olah. Untuk itu, peneliti melakukan analisis data di setiap data yang telah didapatkan. Berdasarkan metodologi yang telah kami jalankan, kami berharap peneliti ini dapat menghasilkan beberapa temuan kunci, yaitu yang pertama, kami dapat mengungkap secara jelas bentuk-bentuk eksploitasi hewan yang terjadi di pasar malam. Yang kedua, kami dapat mengidentifikasi dampak fisik dan psikologis yang terjadi pada hewan. Selain itu, kami juga dapat menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dan implementasinya di lapangan. Di balik meriahnya lampu pasar malam, ada biaya yang tak terlihat yang harus dibayarkan oleh hewan-hewan tersebut. Penelitian kami membuktikan sebuah kritik sosiologis yang mengorbankan kesejahteraan makhluk hidup lain yang merupakan cerminan dari etika yang perlu untuk kita perbaiki. Mari kita mulai menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para dewan juri jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun bersikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.